Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube semua, terutamanya sobat taniku dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik sobat, untuk video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara saya dalam melakukan perawatan tanaman cabai saya pada musim hujan. Terlebih dahulu, buat sobat yang baru bergabung di channel saya minta sedikit dukungannya dengan pencet tombol subscribe yang ada di bawah sini. Karena dukungan dari sobat semualah channel ini dapat berkembang ke depannya, dan agar sobat semua pun dapat mengetahui video terbaru dari saya. Bapak Ibu, jangan lupa mencet subscribe-nya ya. Mencet subscribe-nya ya. Mencet subscribe-nya ya. Wow. Baik, lanjut ya sobat. Seperti yang kita ketahui, tanaman cabai kita itu kalau saat musim hujan pasti banyak bahaya atau kendala yang akan kita alami. Terutamanya itu berkembangnya jamur tanah atau jamur-jamur patogen yang ada dalam tanah. Dan terlebih lagi kalau tanaman cabai kita itu berada dalam fase pembungaan. Kalau tanaman cabai kita itu mengalami kelebihan nitrogen, karena saat musim hujan itu nitrogen pada tanaman itu meningkat dengan pesat karena suhu atau curah hujan yang tinggi, itu bisa menyebabkan kerontokan bunga pada tanaman kita yang lagi dalam proses pembungaan. Nah, terlebih dahulu mari kita lihat bagaimana keadaan tanah, atau kita cek terlebih dahulu pH tanah yang ada pada tanaman atau pada lahan cabai saya kali ini. Karena kalau musim hujan itu pastikan atau bisa dikatakan pH tanah kita itu bisa drop atau asam. Nah, kalau pH tanah kita itu sudah drop atau asam, itu bisa menyebabkan perkembangan jamur-jamur patogen seperti jamur fusarium, layu bakteri, itu bisa meningkat dengan cepat, dan bahkan juga bisa berkembangnya juga jamur-jamur antraknosa, phytophthora, dan yang lainnya. Nah, sekarang saya di sana sudah menancapkan pH meter pada tanaman cabai saya. Mari kita lihat berapakah keadaan atau berapakah pH tanah saya saat ini. Sebelumnya di daerah saya ini sudah mengalami hujan 10 hari berturut-turut. Seperti biasanya, yaitu sore hari selalu turun hujan. Nah, sekarang pun juga turun hujan. Walaupun saat ini cuaca itu cerah, bisa dilihat cuaca itu cerah, tapi hujan sudah turun. Yuk, sekarang mari kita lihat bagaimana atau berapa pH tanah saya pada saat ini. Nah sobat, inilah pH meter yang telah saya tancapkan kepada lahan cabai saya. Bisa dilihat di sini pH-nya menunjukkan angka di bawah 6 ya sobat. Ini bisa dikatakan pH tanah saya sudah mulai drop atau sudah mulai turun. Nah, di sini kita harus waspada ya sobat. Kalau pH tanah kita itu sudah mulai turun, itu tanaman kita pada saat ini sedang dalam proses pembungaan. Itu kalau pH-nya semakin drop atau semakin asam, itu bunga dari cabai kita itu bisa mengalami kerontokan ya sobat. Dan kalau pH-nya semakin drop, semakin turun, itu perkembangan jamur-jamur patogen yang ada di tanah itu akan semakin cepat. Itu bisa dikatakan berbahaya bagi tanaman cabai kita ya sobat. Itu bisa menyebabkan serangan layu fusarium, layu bakteri, bahkan juga bisa menyebabkan berkembangnya jamur phytophthora atau antraknosa. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara perawatan saya kepada tanaman cabai saya ini pada musim hujan saat ini. Bisa dilihat ya sobat, itu hujannya sudah mulai turun di saat cuaca yang cerah. Nah sobat, di sini saya akan melakukan penanganan
kepada tanaman cabai saya ini, yang mana pH tanah pada tanaman saya sudah mulai drop karena musim hujan yang sudah lama. Di sini saya akan melakukan pengocoran kapur dolomit. Seperti yang kita ketahui bersama ya sobat, dimana kalau saat pH tanah itu mulai drop, inilah salah satu solusi yang bisa kita pakai dalam menaikkan atau menetralkan pH tanah kembali dengan melakukan pengocoran kapur dolomit kepada lahan kita, yang mana kalsium yang ada dalam kapur dolomit ini bisa menaikkan atau menetralkan pH tanah kembali pada lahan kita. Nah, untuk pengocoran kapur dolomit, saya memberikan kapur dolomitnya dalam satu drum 200 liter, yaitu sebanyak 4 kilo kapur dolomit dalam satu drum 200 liter. Di sini kenapa saya melakukan pengocoran dan tidak melakukan penaburan kepada pangkal atau lubang tanam kita? Karena prinsip saya begini, kalau kita melakukan pengocoran itu penyerapan terhadap tanaman kita itu lebih cepat daripada kita melakukan penaburan. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam proses pelarutan kapur dolomit. Ini kapur dolomitnya yang sudah saya timbang sebanyak 4 kilo ya sobat. Nah sobat, inilah penampakan larutan dolomit tadi, dan pengisian jerigen kocor pun sudah selesai. Sekarang mari kita masuk dalam proses pengocoran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya sobat, perkiraan itu 200 ml per lubang tanam. Itu lebih pun nggak apa-apa, karena saat ini benar-benar mengalami curah hujan yang tinggi. Baik sobat, saya akan melanjutkan pengocoran keseluruhan tanaman cabai saya. Dan cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.